Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavianita dari EKIS semester 5, NIM 18141063. Di sini saya akan menjawab kuis pasar modal syariah. Nah, dalam kuis tersebut ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan regulator dan pengelolaan pasar modal. Nah, regulator adalah lembaga atau pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan pasar modal. Di Indonesia sendiri, regulator pasar modalnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK ini merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengaturan, pembinaan, serta pengawasan dalam kegiatan pasar modal dengan tujuan untuk mencapai keteraturan dalam kegiatan pasar modal serta melindungi masyarakat pemodal atau pemilik modal. Nah, sedangkan pengelola pasar modal adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola pasar. Secara teknis, pengelola pasar modal ini ada 3. Yang pertama yaitu BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini bertanggung jawab terhadap aktivitas teknis perdagangan efek di Indonesia. Yang kedua, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KASEI, di mana KASEI ini merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan menyelesaikan transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, yang ketiga ada KPI atau Penjamin Efek Indonesia. Nah, KPI ini bertanggung jawab menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang secara teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya, ketiga lembaga ini disebut sebagai SRO atau Self Regulatory Organization. Nah, kenapa disebut sebagai SRO? Karena lembaga-lembaga ini mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menerbitkan peraturan sendiri yang sifatnya itu mengikat bagi seluruh pelaku pasar agar transaksi perdagangan di bursa efek berjalan dengan lancar dan teratur. Pertanyaan yang kedua, sebutkan perbedaan pasar sekunder dengan pasar perdana. Nah, pasar perdana merupakan pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicetatkan di bursa efek. Nah, di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor atau pemilik modal oleh pihak penjamin emisi atau underwriter. Nah, melalui perantara pedagang efek atau broker yang bertindak sebagai agen penjual saham. Nah, proses ini biasanya disebut dengan penawaran umum atau perdana. Yang kedua itu pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini merupakan pasar di mana efek yang telah tercatat di bursa efek diperdagangkan. Kalau tadi itu yang perdana pertama kalinya diperdagangkan sebelum tercatat di bursa efek, sedangkan sekunder kebalikannya. Nah, pasar sekunder memiliki kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Terdapat 5 perbedaan dalam pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama yaitu di pasar perdana harga sahamnya tetap, sedangkan di pasar sekunder harga sahamnya itu berfluktuasi atau naik turun sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, yang kedua, dalam pasar perdana tidak ada komisi karena perdana. Nah, sedangkan di pasar sekunder itu ada komisinya. Yang ketiga, di pasar sekunder ada pembelian dan penjualan saham, sedangkan di pasar perdana itu dibuka untuk transaksi pembelian saham saja. Nah, yang keempat, di pasar perdana pemesanan dapat dilakukan melalui agen penjual, sedangkan di pasar sekunder itu pembelian dan pemesanan dapat dilakukan melalui pialang atau broker. Yang terakhir, berdasarkan jangka waktunya, pasar perdana ini penjualannya sangat terbatas, sedangkan pasar sekunder itu tidak terbatas. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan tentang akad wakalah. Nah, akad wakalah ini merupakan suatu perjanjian yang menyepakati adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan
dalam artian di sini ada dua pihak yang terlibat. Nah, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Nah, jika kuasa atau mandat yang diberikan telah dilaksanakan oleh pihak pertama, maka segala risiko atau tanggung jawab atas pelaksanaan mandat tersebut sepenuhnya menjadi hak atau wewenang dari pihak pertama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.